Pak Jokowi, kalau memang Bapak Jokowi terpaksa harus mencabut laporan yang di Polda Metro Jaya, saya berjanji saya akan minggat dari negara yang saya cintai ini, Pak. Saya sudah tidak percaya lagi dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Ada orang yang sudah dihina, ada orang yang sudah dicemarkan nama baik, tetapi malah mengalah. Saya tidak akan percaya itu. Bapak Jokowi, tolong jangan cabut laporan Bapak yang ada di Polda Metro Jaya. Ini saya kira mengejutkan ini ya, bahwa proses laporan Joko Widodo ke Polda Metro Jaya tempo hari dan dinyatakan bahwa laporan Jokowi ke Polda Metro Jaya itu gugur. Ternyata Allah membukakan mata, ini campur tangan Tuhan ini. Tiba-tiba KPU bisa menunjukkan. Itu ternyata menggetarkan institusi lain. Kenapa? Kami mendaftarkan perkara kepada Komisi Informasi Jawa Tengah, ya. Ternyata dia tanya, Pak, tapi itu benar. Lah kalau benar gimana? Benar Pak itu Pak, iya benar-benar. Dia kaget. Padahal kami belum diperiksa, belum ada relas. Tahu-tahu dia mend-DM kami, itu benar. Artinya ini kulminasi, kalau aku tadi bilang, total football, ini nanti digulung semua. Siapa yang digulung? Yang digulung pertama adalah tim ses yang mendaftarkan Pak Jokowi ke KPU. Dan yang kedua tentu Pak Jokowi itu sendiri, ketua atau sekjen Peradi Bersatu. Ya, Peradi Bersatu, itu orang pertama yang harus dijebloskan. Saya berikan satu fakta-fakta, bahwa mereka sudah nge-PR. Kemarin saya menerima WhatsApp, Pak Jokowi akan mencabut paduannya. Dan ancaman itu muncul di tengah-tengah kabar bahwa Joko Widodo itu akan mencabut laporannya ke Polda Metro Jaya terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan. Ini juga ramai ini kabar soal ini. Tapi sampai sekarang saya belum mendapatkan sumber resminya ini informasi ini, apakah dari Pak Jokowi langsung atau dari pengacaranya atau dari para relawannya. Kalau selama ini Pak Jokowi dan pendukungnya selalu mengatakan Pak Jokowi sudah menyerahkan ijazah, Pak Jokowi di wawancara bilang nanti ini akan makin banyak, korbannya makin banyak yang akan diperiksa. Sekarang ini berbalik arah. Kalau sepak bola, ini sepak bola Belanda, namanya total football. Kenapa? Karena isu utamanya tentang ijazah itu Allah tunjukkan sudah diposting sebelumnya, utamanya oleh Dian Sandi, pengurus Partai Solidaritas Indonesia, itu tanggal 1 April 2025 dan sudah ditonton pada saat itu 7,9 juta. Ternyata Allah membukakan mata, ini campur tangan Tuhan ini. Tiba-tiba KPU bisa menunjukkan. Itu ternyata menggetarkan institusi lain. Kenapa? Kami mendaftarkan perkara kepada Komisi Informasi Jawa Tengah, ya. Ternyata dia tanya, Pak, tapi itu benar. Lah kalau benar gimana? Benar Pak itu Pak, iya benar-benar. Dia kaget. Padahal kami belum diperiksa, belum ada relas. Tahu-tahu dia mend-DM kami, itu benar. Artinya ini kulminasi, kalau aku tadi bilang total football, ini nanti digulung semua. Siapa yang digulung? Yang digulung pertama adalah tim ses yang mendaftarkan Pak Jokowi ke KPU. Dan yang kedua tentu Pak Jokowi itu sendiri. Kalau tim ses kita lihat apakah di situ ada Anggit. Anggit ini dulu mantan redaktur pelaksana Solo Pos. Ya apakah di situ ada Eko Sulistyo, mantan ketua KPUD Kota Surakarta, ya. Apakah di situ ada Pak Iman dan sebagainya? Ya, ini perlu dicek. Mau tidak mau akan menjadi bola salju yang menggelinding. Oke ya, dan ini menurut analisa saya, analisa politis dulu baru nanti bicara analisa hukum. Analisa politis saya ini tentunya kalau fair nanti dengan fakta-fakta ini kemudian menjadi bukti pidana, maka akan kena kepada semua orang. Nah, jadi kita menganalisa pada akhirnya apakah itu rektor UGM, apakah wakil rektor UGM, apakah itu dekan Fakultas Kehutanan UGM, dan terutama itu ketua atau sekjen Peradi Bersatu. Ya, Peradi Bersatu itu orang pertama yang harus dijebloskan. Kan udah disampaikan dari Barreskrim. Oke, Anda bisa memastikan nggak kalau ini asli? Lah saya percaya sama polisi. Lah itu katanya lagi, katanya lagi, ini katanya juga. Di mana yang palsu gitu? Saya buktikan sini. Pakai skripsi sini. Ya pertanyaan saya begini. Yang palsu mana? Kamu dulu. Saya barisan. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini, Salam NKRI Harga Mati. Nah, teman-teman, pada kesempatan ini ya, kita melihat bahwa sebuah cuplikan video tadi yang sangat menarik adalah yang dibahas tentang kasusnya Pak Jokowi lagi. Teman-teman, kita mendengarkan tadi sebuah berita yang sangat menggentarkan, teman-teman. Dinyatakan bahwa proses laporan Bapak Joko Widodo dicabut di Polda Metro Jaya, dan Polda Metro Jaya menyatakan bahwa laporan Bapak Joko Widodo akan gugur. Nah, teman-teman, kita tentu bingung dalam hal ini, ada apa dengan permainan-permainan politik yang sedang mereka goreng-goreng saat ini, teman-teman. Kita tidak tahu ini tujuannya kemana. Nah, teman-teman, semoga dengan ungkapan-ungkapan ini, dengan terbongkarnya kasus yang terbaru ini, teman-teman, yang mengenai jazahnya Pak Jokowi, kasus yang baru terjadi ini, teman-teman, ya. Tadi disampaikan bahwa dari KPU tiba-tiba
menunjukkan. Nah, kita tidak tahu apa yang ditujukan. Nanti kita telah melihat video dari belakang tadi bahwa dia menjelaskan belak-belakan, dan semoga itu ada kesadaran juga dari KPU teman-teman ya. KPU itu tidak berlarut-larut juga terlalu lama untuk menutupi atau menyembunyikan kasus ini teman-teman ya. Semoga dari KPU juga bisa transparan kepada publik. Nah teman-teman, itu sangat menarik teman-teman ya. Semoga dengan channel ini, dengan video-video yang barusan kita tonton ini, yang memberikan pencerahan baru di dalam pikiran kita, supaya kita bisa jangan ketinggalan dengan informasi penting tentang kasus-kasus politik yang sedang viral-viral saat ini teman-teman. Nah teman-teman, kita juga melihat sebagai apa komentar-komentar kawan-kawan kita atau para sahabat kita yang begitu menyampaikan pendapat mereka juga di dalam video ini teman-teman. Nah kita lihat ya, di sini ada yang mengatakan, apapun yang disimpan akan terbongkar. Mantap Bang Roy Suryo, Bang Rismo, dan siapa ini? Bang Tifa. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita lanjutkan lagi. Jokowi lapor ke Bareskrim itu hanya untuk menakut-nakutkan ya, agar Roy Suryo ya tidak melanjutkan tuntutan ijazah palsu. Nah ternyata ada di sini yang mengatakan ternyata Joko Widodo ya membuat laporan kepada Bareskrim itu hanya untuk menakut-nakutin supaya para pelapor-pelapor ini, termasuk Roy Suryo ya, supaya dia tidak melanjutkan ya tuntutan ijazah palsunya. Nah kita lihat benar apa tidak itu teman-teman ya. Semoga hanya mereka yang tahu teman-teman. Makanya kita tidak bisa memastikan ini ya. Kita hanya untuk mengikuti terus berita ini supaya kita juga sama-sama diberikan pencerahan teman-teman. Nah semoga sehat selalu, perjuangan kebenaran sampai terbukti. Nah berjuang terus demi kebenaran ya. Tuhan bersama orang-orang benar, termasuk orang-orang yang sudah melaporkan kasus ini dari awal teman-teman ya. Termul PKI marah karena ijazah Jokowi benar-benar palsu. Nah sudah ada tanda-tandanya teman-teman ya. Ya sudah kebanyakan yang memberikan komentar di sini bahwa dinyatakan Jokowi Dodo adalah apa tuh, ijazah Pak Jokowi palsu. Tapi tidak tahu juga teman-teman. Kita hanya membaca suatu berita, tapi namanya juga berita, tidak bisa kita pastikan ya. Yang paling penting adalah ya pembuktian asli atau palsunya ijazah Pak Jokowi untuk penegakan hukum nah dan kebenaran secara jujur dan adil, serta dengan proses yang terbuka untuk publik. Soal sanksi hukum bagi pihak salah dan kalah itu bisa dibicarakan dan dipertimbangkan selanjutnya menurut hukum dan kebijaksanaan. Nah teman-teman, ini juga bagus apa yang disampaikan, bahwa apa di sini kita perlunya pembuktian dulu teman-teman ya, supaya di publik juga ya ada ketenangan bagi mereka bahwa kalau ada ketransparan dalam kasus ini ya, ketika dari pihak Termul atau Bapak Jokowi ya, mereka bisa menunjukkan benar-benar ijazah yang saat ini apa yang ada ya, itu palsu atau asli ya. Berarti dalam poin pertama adalah masalah clear ya, tidak ada lagi perbincangan di publik yang suka mengkritik dan yang suka memberikan komentar-komentar negatif, tapi proses hukum tetap dijalani. Nah, itu konsekuensi perbuatan beliau. Nah, jadi mudah-mudahan setelah ada fakta-fakta ini nanti terungkap kasus ini dan bisa ada proses hukum selanjutnya. Nah, teman-teman, kita lihat lagi, sekalipun ya matahari terbit dari barat dan mungkin bisa berubah ijazah palsu Jokowi menjadi asli. Nah, kalau saya mendukung Jokowi, asalkan Jokowi menunjukkan ijazahnya, tapi dukungan sepenuhnya ke Roy Suryo. Kalau memang Bapak Jokowi bisa menunjukkan ijazahnya itu asli, maka publik juga akan senang dengan beliau ya, dan beliau akan didukung semua oleh rakyat ini, karena ternyata apa yang dituduhkan selama ini kepada beliau itu hanya sebuah fitnah ya, hanya sebuah apa itu, karena kebencian. Tapi kalau memang dia tidak bisa menunjukkan ijazah aslinya dan dari para media publik menyatakan itu asli, maka semua para publik atau rakyat Indonesia akan terus mencurigai hal ini dan mereka akan meragukan kualitas kejujuran Bapak Jokowi. Nah, kita lihat nanti bagaimana teman-teman. Dulu ada Termul yang bilang, sumber kalau Jokowi ijazahnya benar palsu ya, mau makan panci sudah belum ya, ijazah sudah jelas palsu ya, pancinya sudah dimakan belum ya. Nah, dulu ada yang mengatakan kepada Termul, bilang sumber kalau ijazah Jokowi itu benar palsu. Nah teman-teman, itu
salah satu komentar dari para sahabat kita, teman-teman. Nah, kita lihat lagi ya. Ya, kenapa dia mencabut laporannya? Ada apa ini ya? Itu satu pertanyaan juga, teman-teman ya. Apa memang benar ijazahnya palsu dan malu dan takut terus diproses secara hukum? Kita tidak tahu. Di sini ada yang menanya, kenapa dia cabut laporannya? Karena Jokowi takut, atau kalau kalau hakim meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Nah, kan dia nggak punya ijazah, maka untuk menghadiri itu dia mencabut laporannya. Ayo Pak Rismon CS, kemungkinan semakin semangat untuk membuktikan kepalsuan ijazah Jokowi. Nah, benar juga teman-teman ya. Kalau memang itu benar ijazahnya asli, ya saya kira beliau tidak perlu takut dalam hal ini. Dia tetap maju untuk membuat laporannya dan dia tidak akan mencabut laporannya. Tapi kayaknya ada abu-abu dalam hal ini ya, tidak ada kejelasan. Tapi ya para media juga atau para politisi terus mengejar, dan semoga ini terus terungkap kebenaran kasus ini, teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Apalagi komentar ini ya, Jokowi ini jilid 2. Pak Prabowo harus lebih hati-hati, bisa ditikung Pak Jokowi demi penegakan kekuasaan Gibran. Nah, teman-teman, benar juga, karena bisa-bisa aja nanti karena anaknya masih wapres, nah bisa masih dalam Pak Prabowo ini, Bapak Presiden kita masih dalam kendalinya Pak Jokowi, teman-teman ya. Mendukung Jokowi itu bukan karena kepintarannya, tapi kebenaran, tetapi belas budi. Nah, teman-teman, sebenarnya Pak Jokowi kita tahu waktu dia menjabat sebagai presiden 2 periode, tapi banyak sekali ya, saya pribadi saya sangat mendukung beliau, dan karena melihat kinerjanya juga ada kelihatan di depan mata publik. Tapi akhir-akhir ini karena terjadilah kasus seperti ini yang sedang viral dan dituduhkan kepada beliau adalah ijazahnya ijazah palsu. Nah, mulai dari situ juga kita sudah ada rasa kecurigaan ya, kenapa selama ini dia memimpin bangsa kita ini 10 tahun yang lalu, tapi dia hanya modal ijazah palsu, dan kita merasa dibohongin dan tentu kecewa, teman-teman. Kenapa tidak sejujur-jujurnya aja? Nah, kita kan butuh orang yang jujur. Nah, tentu kalau langkah pertamanya aja dengan jujur, maka saya yakin sampai seterusnya langkah berikutnya pasti dengan kejujuran. Tapi kalau udah langkah awalnya aja udah dalam kebohongan, udah memanfaatkan situasi dan kesempatan yang termasuk untuk dalam hal ijazah ini, nah saya yakin makin banyak tuduhan-tuduhan lain yang dilontarkan kepada dia oleh masyarakat Indonesia, bahwa dinyatakan korupsilah inilah, korupsilah itulah, macam-macam lah, dicap negatif semua. Karena memang langkah awalnya dia sudah berbohong, jadi kepercayaan publik rakyat Indonesia pun sudah hilang kepada beliau. Nah, teman-teman, kita lagi melihat bahwa semakin lama kasus ini semakin ada titik terangnya, teman-teman ya. Tangkap orang ini sebelum dia kabur ke luar negeri. Boleh kabur setelah makan pensi satu pabrik. Nah, semoga Bapak tidak kabur juga ya. Ini jangan sampai dibuat kenyataan juga, pernyataan-pernyataan para komentator kita ini dicabut. Karena kalau tidak dicabut, diteruskan ke persidangan. Dalam persidangan ya harus ada paling tidak alat bukti. Nah ya, dan bukti katanya ada dan asli ya, di persidangan harus ada paling tidak 2 alat bukti, dan bukti katanya ada dan asli ya. Jika dicabut pertanda tidak dapat menunjukkan ijazah palsunya karena goib. Nah, Jokowi cabut daripada nyusup lebih dalam dari gogon gak besar kepala. Fanatik itu ukur-ukur Bapak, jangan sampai Bapak stroke ringan nanti gara-gara dukung tukang ngibul. Oke. Nah, teman-teman, kita sudah tahu dari awal kasus ini ya, bahwa dari laporan para teman-teman kita, para pejuang bangsa kita, termasuk Pak Roy Suryo dan Rismo dan teman-teman lain yang terus melanjutkan perkara ini, teman-teman, sehingga mereka bolak-balik dalam kantor dan membuat laporan, dan kita melihat hasilnya sampai saat ini masih belum ada penyelesaian. Nah, teman-teman, timbul lagi berita baru yang dinyatakan bahwa Pak
Pak Jokowi akan mencabut laporannya kepada Polda Metro Jaya. Nah, apakah itu benar atau tidak? Kita lihat aja nanti berita selanjutnya teman-teman ya. Nah, teman-teman dukung terus channel ini. Kalau teman-teman juga ingin menyampaikan pendapat teman-teman, kita saling bertukar pikir, silakan teman-teman tuliskan komentar Anda menurut Anda yang ada di dalam video ini. Teman-teman, yang penting kita saling membangun dan saling memberikan positif komentar-komentar yang positif, dan supaya kita semakin hari juga semakin pikiran kita diberikan wawasan-wawasan yang luas tentu dalam dunia berpolitik. Oke, teman-teman, salam NKRI harga mati.